Tiga kali lagi. Coba. Oh ya, Pak. Dari saya ambil. Dan PH saja. Ada tamu ya. Pak. Ayo, Pak. Ingin Pak. Oh iya, iya. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Dek. Saya ingin menanyakan terkait ini Pak, rekan saya, kenapa nilai Pak caranya agar saya bisa memperbaiki nilai tersebut? Oh, nilai garis Bapak kebetulan ya. Yang ini di perilakunya ya Pak ya. Kemarin di ini ya, di apa? Di aplikasi apa ya yang di baik Pak. Saya coba lihat. Oh iya, ini Pak. Jadi ternyata aspek perilaku yang memiliki kebenaran juga itu ini laporan ya, antara laporan dengan ketentuan jumlah jam kerja setiap hari itu kurang. Nah ini memang pengurangannya cukup besar. Jadi ingin saya sampaikan Pak, itu di orientasi pelayanan ya Pak ya. Ya. Pelayanan. Nah ini jadi yang harusnya normal, beberapa yang dilaporkannya itu hanya kurang dari 300 menit itu rata-rata gitu. Jadi ini yang nanti ke depan harus diperbaiki. Nah ini saya sampaikan pada kesempatan kali ini berdasarkan ketentuan 8 bahwa penilaian kinerja kita itu dilihat lagi dari dua, yaitu aspek perilaku dan aspek kinerja yang disampaikan. Kemudian sampai 60%, yang kita 40%. Nah, yang perilaku dari 40% itu 100% ya dari perilaku ya. Jadi berarti pada itu sesuai dengan apa budaya kita gitu, berharap ya implementasi pelayanan, akuntabel, kompeten, ekonomi, loyal dan adaptif. Nah itu di posisi perilaku yang berorientasi layanan ini 22% ya. Nah posisinya apa? Itu terkait dengan presentasi yang untuk penilaian perilaku itu bukan hanya penilaian dari 3/10 saja, tetapi dari antara jumlah jam setiap minggunya itu sesuai dengan apa yang dilakukan aktivitasnya. Ini Pak, nanti kalau ini bisa Bapak komunikasikan lagi saya berpastinya. Nah ini di bulan depan ya, insya Allah bisa diperbaiki lagi kursi Pak. Jadi setiap ini juga diperhatikan juga ya, jadi bisa dalam kesempatan ini saya sampaikan yang harus hati-hati itu terutama di aspek loyal ya. Itu di sini itu dia harus tepat waktu itu 50% ya pengurangan itu. Jadi samping laporan ada laporan, jadi dari Kimob itu menunjukkan ketepatan waktu yang dilaporan itu di aktivitas. Kalau di apel itu harus jadi persentase. Nah itu lumayan 12,5%. Nah itu lumayan. Nah ini juga yang ada ini. Selain itu kami perhatikan pengerjaan penilaian itu 360 itu otomatis kompeten, harmonis dan otomatis layanan. Itu di dalamnya ada hubungan antara atasan kita sama rekan kerja kita dan pribadi kita. Masing-masing itu yang paling tinggi memang atasan, itu yang kerja itu 20%. Ini dari sini mungkin berikut kita membangun sebuah hubungan yang harmonis juga, dan
tinggal ini semua. Tapi kalau dilihat dari hasil yang ini, Bapak bagus semuanya. Cuma kekurangannya itu antara jam aktivitas ya. Dan itu baik, karena kalau untuk ininya bisa berbeda dari saya. Gimana Pak? Sudah cukup puas? Turun Pak Dek. Ya, Mungkin ya baik ya cukup. Baik ya cukup. Ya, gimana Pak? Gini Pak, saya mau bertanya terkait prosedur kenaikan pangkat pilihan dan pangkat kedua itu gimana sih? Mohon penjelasannya Pak. Baik prosedur pangkat kedua dan pilihan ya Pak ya. Jadi kalau definisi pangkat reguler dan pangkat pilihan itu mungkin akan coba kita sampaikan dulu ya. Jadi kalau pangkat kedua itu kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS berdasarkan masa kerja dan kenaikan secara rutin. Nah, syaratnya itu syarat umum nih. Umum masa kerja golongan ya umumnya itu 4 tahun Pak. 4 tahun ya. Terus memiliki penilaian kinerja minimal baik dan ya S1 yang baik. Terus yang paling utama memang kita sedang menjalani hukuman disiplin. Nah itu dia berhak untuk diajukan ya penghargaan kenaikan pangkatnya yang reguler. Nah itu biasanya untuk jabatan pelaksana rata-rata yang tidak otomatis ya. Nah, terus untuk kenaikan pangkat pilihan itu memang di Indonesia tidak rutin, tidak ada bersyarat ya, tidak bersyarat. Nah, selain menuntut adanya prestasi juga itu berlaku untuk jabatan tertentu. Jadi untuk dengan pangkat pilihan itu untuk jabatan struktural, jabatan fungsional, dan memang prestasi tadi itu salah satunya yang sudah meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Misalnya contoh Pak Iwan di golongan dua D sekarang ya, 2D gitu kan. Pak Iwan itu kalau untuk SMA ya itu harus ujian dinas untuk naik ke-3-nya kalau sudah memenuhi syarat tadi yang reguler. Nah, namun Pak Iwan itu misalnya sudah lulus S1, nah setelah pencatuman gelar Pak Iwan itu nanti diusulkan untuk kenaikan pangkatnya secara pilihan berdasarkan hasil capaian peningkatan kualifikasi pendidikan itu contoh. Tapi kalau yang prestasi ya, kalau yang untuk fungsional itu biasanya misalkan dengan didik itu sama juga Pak Iwan itu walaupun seperti yang tadi SKU tetap sangat baik atau sangat baik gitu ya. Itu masalah Dokumen pendukung. dokumennya, tapi jadi wajib ya gitu ya. Nah jadi sebuah apresiasi kenaikan pangkat pilihan itu dan challenge juga sebetulnya gitu, terutama dengan jabatan fungsional. Nah itu seperti itu Pak Iwan membedakannya. Kalau yang reguler nah ya itu berarti tadi berdasarkan lamanya waktu ya 4 tahun otomatis gitu kan, dan berdasarkan rekomendasi SKP ya buat ya gitu. Tapi kalau yang pilihan itu tadi kayak Pak Iwan ada pencapaian ya prestasi. Pak Iwan walaupun jabatan pelaksana tapi dia sudah menyelesaikan pendidikannya, makanya ketika untuk kenaikan pangkatan maka diusulkan secara pilihan. Nah, dan keistimewaan Pak Iwan juga nanti mungkin ketika posisinya sudah di S1 itu bisa diusulkan nanti Pak Iwan untuk naik jabatannya dan nanti ya fit and proper test gitu. Nah itu mungkin kalau dari saya hanya apakah bisa Alhamdulillah Pak bisa dipahami. Ya, makasih penjelasannya. ya, terima kasih, mudah-mudahan sukses semuanya ya. Amin. Mudah-mudahan nanti ya ini bisa ini ada tinggi ya. Oke. Kan sebagai pengelola data nih Pak, sebagai pelaksana di kelas 6 dan promosinya seperti apa? Oke, Bu Linda ya, alhamdulillah ya, terima kasih ya. Untuk jabatan pelaksana itu peluang promosinya ada ya, sudah sangat besar ya. Tapi memang ada beberapa persyaratan yang memang yang harus dipenuhi ya, yang baik dari individunya.
maupun dari ketersediaan informasinya gitu kan. Nah, Bunda sekarang ibaratnya pengelola data. Nah, kelas 6 pendidikannya S1 udah golongan berapa sekarang? 3B. Udah 3B. Jadi udah sangat memungkinkan ya 3B S1 terus udah lama di pengelola. Tahun kemarin. Nanti sekarang tahun kedua ya. Tahun kedua ya itu, tapi sebelumnya di pengelola juga. Iya. Juga jadi udah lebih dari 2 tahun ya sebetulnya. Nah, jadi posisinya kalau untuk Bulinda mungkin upayakan SKP 2 tahun terakhir ini minimal baik ya, karena ada syaratannya. Yang pertama itu untuk promosi jabatan di jabatan pelaksana itu ada syarat SKP-nya harus baik atau minimal baik gitu kan. Terus itu nanti akan melalui proses fit and proper test. Untuk itu diusulkan ya oleh pimpinan Bulinda. Nanti akan selanjutnya kita proses ke BKD untuk diusulkan untuk dilakukan fit and proper test kenaikan jabatannya, ya, dengan jabatannya gitu kan. Ya kalau yang tahun 2024 ya berarti ya yang SKP terakhir teh itu baik, sangat baik. Sangat baik, alhamdulillah ya, sudah sangat memenuhi ya. Jadi gitu nanti Bu Linda mungkin coba akan ini kan apa, kita itu nanti kita akan coba lihat kalau ada, berarti nanti akan kita proses untuk diusulkan fit and proper test. Nah setelah nanti ada panggilan fit and proper test dan kalau hasilnya baik ya alhamdulillah ya, itu nanti mungkin harus sabar juga karena itu kan diproses juga nanti itu prosedur teknis dari TKnya dari sana itu baru turun dengan SK-nya artinya dari TKD. Mungkin salah juga di sananya, tapi yang jelas sekarang Bu Linda persiapan aplikasi. Jadi sebenarnya nanti akan kita usulkan itu di aplikasi Sijawara gitu. Ya, jadi karena itu alhamdulillah ya kalau di pemerintah provinsi mah terjamin semuanya baik sistem. Udah ada gambaran ya Bu Linda ya, berarti minimal baik ya. Nah, udah sangat baik malah SKP-nya. Terus emang udah golongannya udah memenuhi. Terus kualifikasi pendidikan juga udah S1, berarti udah memenuhi syarat untuk jabatan 7 ya, analis ya. Insya Allah seperti itu mungkin gambarannya bisa paham ya. Cuman ini kan untuk syaratnya itu selain itu yang Bapak paparkan tadi, ada lagi bekas-bekas yang Ya nanti ada itu nanti persyaratan seperti DRH gitu kan apa. Nanti juga di sana teh ada apa pengalaman kerja selama ini gitu kan ya disampaikan gitu. Sampaikan ada nanti dari apa format yang sudah dibuatnya oleh BKD. Intinya yang penting data kepegawaiannya lengkap. Terus yang paling penting juga tadi SKP ya, SKP dan formasi ya nah, gitu kan. Paling seperti itu ya. Baik Pak, Ya. saya tunggu kabarnya lagi, nanti informasinya lagi dari Bapak. Ya siap. Ya terima kasih Bu Linda ya nanti ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mangga, Pak Ade. Ya, izin menghadap Pak. Siap, memang silakan. Ya, silakan Pak Ade. Ada yang harus disampaikan atau yang harus dilaporkan, silakan. Ya, izin Pak menindaklanjuti penugasan yang sudah Bapak berikan kepada saya pada bulan kemarin itu. Alhamdulillah hari ini saya menghadap ke Bapak ingin menyampaikan hasil dari analisis jabatan dan sebulan kerja yang sudah saya laksanakan. Adapun dengan mempertimbangkan beban kerja organisasi dan existing pegawai, izin saya melaporkan Pak, sebelumnya existing pegawai kita itu 165 pada saat ini, dan hasil kebutuhan analisis jabatan yang sudah saya kerjakan itu
Bapeda Pesisir Barat memerlukan 261 orang. Nah, dengan 261 orang dikurangi dengan existing yang ada, maka kebutuhan untuk 5 tahun ke depan itu kita masih kekurangan sebanyak 96 orang, Pak. Nah, adapun untuk tahun 2025 ini data BUP itu ada 2 orang yang akan pensiun dan itu akan menambah ya Pak kebutuhan kita karena kekurangan pegawai tersebut akibat BUP jadi 98 orang. Namun pada tahun 2025 ini kita juga mendapatkan tambahan formasi dari P3K yang gelombang 2 itu sebanyak 2 orang. Jadi tetap kalau kita selisihkan maka tahun 2025 ini tidak ada pengurangan gitu kan. Jadi kebutuhan masih tetap 96. Namun dari tahun 2026 sampai dengan 2029 kita kemungkinan tidak akan ada penambahan dalam artian perekrutan kecuali mungkin nanti perkiraan dari existing tenaga teknis yang kemarin diproyeksikan untuk menjadi P3K paruh waktu Pak sebanyak 54 orang. Nah, kekurangan untuk tahun 2026 sampai 2009 itu kita yang BUP-nya 21 orang. Jadi ketika ditambahkan kekurangan yang ada dari 96 ditambah dengan 21 maka sampai dengan tahun 2029 kita membutuhkan pegawai sebanyak 117 orang Pak. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Ade atas penyampaian laporan hasil perhitungan jabatan yang didasarkan kepada beban kerja. Cukup banyak juga ternyata kebutuhan pegawai, terutama ini perhitungan ASN ya, baik PNS maupun P3K. Dari data yang disampaikan Pak Ade tadi, di mana untuk tahun ini itu dibutuhkan 96 dan di akhir tahun rencana itu dibutuhkan 117 ASN, namun dengan kekurangan pegawai ini kita harapkan fungsi Bapeda tetap berjalan seperti biasa. Oleh karenanya perlu dilakukan optimalisasi baik itu pegawai ASN, PNS maupun P3K yang jumlahnya 165 orang ini maupun juga pegawai yang non teknis itu dioptimalkan agar meskipun secara perhitungan kita kurang, tugas dan fungsi kita tetap berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua, pastikan Pak Ade gerbong pergerakan Jafung ini bisa berjalan dengan baik. Dalam arti kemungkinan yang pensiun ini adalah madya, sehingga yang muda segera didorong untuk bisa mengisi posisi yang madya. Demikian juga yang pertama ini bisa didorong mengisi yang muda. Dan teman-teman yang sekarang belum punya jabatan fungsional bisa masuk ke jabatan fungsional perencana yang pertama. Demikian juga untuk administrasi ini juga akan naik jenjangnya, itu dipastikan pola pembinaan dan apa yang harus kita lakukan ini harus kita pastikan agar tadi intinya jumlah pegawai yang ada sekarang ini bisa bersama-sama menjalankan tugas dan fungsi Bapeda selama 5 tahun ke depan. Itu mungkin Pak Ade yang harus kita lakukan. Ya, baik Pak. Tambahan juga mungkin saya laporkan bahwa hasil jabatan ini udah saya masukkan juga ke aplikasi Simona Pak, untuk sebagai dasar kita perhitungan untuk pembelian TPP Pak di evaluasi jabatan. Baik, itu terus dimonitor Pak Ade terkait dengan input kita di Simona. Ketika ada perubahan dan sebagainya, ini harus terus kita update terus. Ya, terima kasih Pak Ade. Ya Pak, terima kasih Pak. Nuhun. Ya, sudah selesai Pak. Ya.
Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas, ya gimana? Pak De izin saya konsultasi terkait dengan karir saya di jabatan fungsional, terkait bagaimana supaya saya nanti bisa naik jenjang ya Pak ya. Jadi saya diangkat jadi fungsional analis SDMA itu di April 2024 Pak. Nah, untuk selanjutnya apa yang harus saya lakukan agar saya bisa naik jenjang ke tingkat yang lebih tinggi? Baik, Bu Imas. Jadi memang kan kalau kita mengacu ke aturan terbaru ya di Perkap 3 tahun 2023 ya, itu untuk promosi ke jenjang yang lebih tinggi itu kan memang harus ada memenuhi beberapa syarat ya. Yang pertama memang yang syarat utama terpenuhinya ya angka kredit kumulatif ya. Kumulatif berarti kalau pertama sekarang golongan 3B berarti udah punya angka kredit modalnya 50. Kemarin di SK ada angka kredit di 82,81. Oh iya kan Mbak. Nanti pertama berarti syaratnya kalau mau ke jenjang muda berarti kan 3C nanti teh pangkatnya itu 100 dulu ya, 100 itu biasanya jadi 103 jadi karena pangkatnya. Nah, pertama terpenuhinya dulu angka kredit kumulatif ya. Terus yang kedua harus lulus uji kom. Nah itu jadi uji kom itu syarat gitu ya. Yang ketiganya tersedia juga formasi untuk jenjang jabatan lebih tinggi itu. Terus yang kedua memang kualifikasi pendidikan kan sudah S1 pasti gitu kan, makanya kemarin terpenuhi. Terus predikat SKP minimal baik 2 tahun terakhir gitu kan. Terus nah ini ada syarat lanjutannya telah menduduki pangkat terakhir paling sedikit itu 2 tahun ya. Terus selanjutnya ya terkait dengan kenaikan pangkat tidak perlu lebih lanjut ya hal yang lainnya gitu kan, tapi yang jelas ada 6 poin tadi yang memang harus dipenuhi. Terpenuhinya akumulasi kumulatif ya angka kredit, terus uji kompetensi, tersedianya informasi, terus predikat SKP-nya 2 tahun terakhir berturut-turut minimal baik itu kan, terus minimal telah menduduki pangkat terakhir paling singkat ke 2 tahun. Nah, tahun di golongan 3B-nya itu 3B-nya tahun berapa? 3B-nya saya udah 3 tahun lebih Udah mau masuk ya? sudah masuk. Jadi tinggal yang angka kredit aja. Nah, Jadi ya nanti kan kalau di kita mah kan konversi SKP-nya ke angka kredit itu kan dari aplikasi, kan itu pakai aplikasi TRK, diekspor, setelah dinilai ya, sudah diberikan penilaian predikat oleh atasan kita, itu nanti diekspor ke Sidbar di DTE. Setelah beres dan diterkai juga oleh atasan kita, nanti dikirim apa yang sudah terkait itu tetap lewat TRK. Itu nanti akan masuk ke siap jabar, masuk ke menu SKP. Selanjutnya di menu di akun sendiri siap jabar itu dari SKP yang sudah ada itu nanti masuk ke kan di siap jabar itu udah tergabung ya beberapa aplikasi. Nah itu masuk ke ini fungsional, nanti di sana masuk ke konversi. Setelah itu bisa terlihat ya Pak ya? Bisa terlihat. Nah itu nanti dilihat nanti di sana apakah kan otomatis nanti ada rekomendasi atau tidak. Nah dari PAK ya, nah dari sana jadi PAK, dari PAK kalau yang direkomendasikan nanti dari server itu dikirim lagi ke server untuk di TTE oleh pimpinan. Iya, setelah di TTE nanti akan otomatis akan masuk lagi ke
siap jabar. Jadi untuk apa ya, proses kenaikan atau promosi itu, yang pertama memang untuk di kita ya di Jawa Barat itu ada 3 aplikasi yang dijadikan tool ya, media gitu. TRK ya untuk SKP-nya, Siap Jabar sebagai base datanya, dan Sebar untuk pengesahan. Nah itu berarti, jadi sekarang yang paling utama Mas, angkat pendidikan terlebih dulu aja, konsentrasi gitu, terus pertahankan nilai SKP-nya baik itu sangat baik. Nah itu nanti lanjutan teknisnya kita bisa langsung praktek gitu mungkin ya Mas? Ya. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan Bapak beberapa syarat ya Pak ya, yang bisa saya penuhi dulu, baru nanti akan dijadikan dasar untuk pengajuan kenaikan jenjang ke tingkat yang lebih tinggi. Ya. Baik Pak Adi, terima kasih informasinya. Salah ya. Ya kami komitmen ya di kepegawaian dalam pengelolaan kepegawaian maupun pembinaan jabatan usaha perusahaan ini, kami dalam mengantarkannya memang sangat menjaga ya yang namanya gratifikasi dan korupsi ya. Kami tidak menerima gratifikasi ya, gitu kan. Dalam ini semuanya murni adalah untuk profesional kami mengantarkan Bapak dan Ibu menjadi SDM yang unggul. Dan kami berharap nanti Bapak dan Ibu setelah menjadi perencana, kan kebanyakan perencana itu jadi pegawai sektor, ya, mereka itu biasanya syarat dengan godaan, ya, ada bisik-bisik gitu ya, jangan sampai ada celah korupsi. Jadi katakan tidak ya dengan korupsi, ya, itu kan insya Allah amanah kita membangun Jawa Barat melalui SDM perencana. Karena SDM perencana yang unggul, yang hadir di Bakeda itu sebuah prestasi bagi kami ya, bagi kami gitu kan. Komitmen kami akan memberikan yang terbaik, untuk pegawai Bakeda ya. Semuanya siap ya.